Halo Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita lanjut belajar tentang kinematika gerak tingkat SMA ya teman-teman. Langsung kita ke soalnya. Nomor 1. Dua buah mobil P dan Q terpisah sejauh 300 km. Mereka mulai bergerak bersamaan, saling mendekat dengan kecepatan konstan masing-masing 40 dan 20 km per jam. Hitung waktu dan posisi mobil berpapasan. Kita ilustrasikan dulu teman-teman. Di sini ada posisi A dan sebelah kanan ada posisi B. Selanjutnya mereka terpisah sejauh 300 km. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan A itu adalah 40 km per jam teman-teman. Dan yang B itu kecepatannya adalah 20 km per jam. Hitung waktu dan posisi mobil berpapasan. Nah teman-teman, misalkan di posisi ini mereka bertemu, di sini kita sebut dengan SA. Jarak dari posisi A sampai tempat mereka bertemu itu adalah SA. Dan selanjutnya yang sebelah kanan, jarak dari posisi bertemunya mobil A dan B ke posisi awalnya B itu adalah SB. Untuk mengerjakannya kita mulai dengan prinsip jaraknya A ditambah dengan jarak tempuhnya si B itu sama dengan 300 km teman-teman. Nah SA dari rumus aslinya yang kita punya V sama dengan S dibagi T. Kalau disuruh mencari S atau distance atau jarak itu adalah V kali T ya teman-teman. Kita masukkan ke persamaan yang ini. SA berarti VA kalikan T dan SB itu adalah VB kalikan T. Untuk waktunya ini sama teman-teman antara A dan B karena mereka berangkat bareng dan ketemuan bareng. Jadi waktunya sama, jadi nggak disebut TA atau TB tapi T aja. Dan di sini sama dengan 300 ya. Masukkan nilainya. VA itu adalah 40 dan VB itu adalah 20. Dan ini tetap sama dengan 300. Kita totalkan 40 sama 20 itu adalah 60T sama dengan 300. Dan T sama dengan 300 dibagi 60 itu sama dengan 5 ya teman-teman. Satuannya adalah jam. Jadi mereka akan bertemu setelah 5 jam perjalanan. Selanjutnya posisi mobil berpapasan kalau kita tinjau dari A berarti SA ya. Itu kita bisa hitung SA sama dengan VA dikalikan dengan T. VA-nya itu adalah 40, T-nya itu adalah 5. Setelah kita hitung itu sama dengan 200 km. Dan SB bisa kita hitung dengan rumus VB kalikan T. Atau bisa kita hitung juga SB itu sama dengan 300 dikurangi SA. Dan ini sama dengan 300 dikurangi dengan 200 dan sama dengan 100 km. Dengan menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau menggunakan yang satunya ini, hasilnya harusnya sama. VB adalah 20, waktunya itu adalah 5 jam. Dan setelah dikalikan, SB itu ternyata juga sama dengan 100 km. Sama ya menggunakan cara yang pertama ataupun yang kedua. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan grafik di samping. Hitunglah percepatan, kecepatan, dan jarak benda setelah 8 detik. Nah teman-teman, pertama ini kita anggap V0. Terus ini adalah VT yang 10 ini. Terus ini adalah waktu teman-teman. Nah dari besaran-besaran yang ada di sini, untuk percepatan akselerasi itu kita bisa hitung dengan rumus VT dikurangi V0 dibagi dengan waktu. Masukkan nilainya. 10 dikurangi 6 dibagi dengan waktunya adalah 8. Ini ternyata adalah 4/8 itu sama dengan setengah atau 0,5 ya. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Percepatan sudah. Sekarang kecepatan. Kecepatan setelah T detik, setelah 8 detik, atau ini saya tulis aja langsung kecepatan setelah 8 detik. Itu sama dengan 10 teman-teman meter per second. Dari grafik teman-teman bisa langsung lihat kalau ini kecepatan pada 0 detik. Nah ini kecepatan setelah 8 detik yang ini. Ya jadi langsung ditulis ini sudah oke ini. Selanjutnya jarak. Jarak S itu bisa kita hitung dengan rumus
V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini cara yang pertama. Ini jarak setelah 8 detik ya. Cara yang kedua untuk menghitung jarak setelah 8 detik itu sama dengan luas ataupun area yang ada di grafik. Luas yang mana? Daerah yang ini teman-teman, di bawah grafik sampai sumbu X. Nah ini luasnya berapa? Ini kan modelnya trapesium ya. Bentuknya daerah yang diarsir ini adalah trapesium. Kita bisa hitung dengan rumus trapesium, yaitu 6 panjangnya ini ditambah 10 panjangnya ini teman-teman. Terus dibagi 2 ini. Terus dikalikan dengan 8. 8-nya mana? 8-nya adalah panjang yang ini. Kita hitung. Ini sama dengan 16/2 kali 8. Dan itu sama dengan 8 kali 8 itu sama dengan 64, satuannya adalah meter. Itu jarak setelah 8 detik. Nah kalau menggunakan rumus yang ini masukkan aja nilainya. V0-nya adalah 6, T-nya itu adalah 8 ditambah setengah, akselerasinya adalah setengah. Sudah dapat ini tadi ya, percepatan atau akselerasi, dan waktunya adalah 8 kuadrat. Kita lanjutkan di atas ini teman-teman. S8 itu sama dengan 6 kali 8 itu adalah 48. Ditambah dengan setengah kali setengah itu jadi 1/4. Dan 8 kuadrat itu sama dengan 64. Sama dengan 48 ditambah 1/4 kali 64 itu sama dengan 16 teman-teman ya. Dan setelah kita hitung S8 ini ternyata adalah 64, satuannya adalah meter. Jawabannya sama ya teman-teman ya dengan ini ya. Kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Nomor 3, perhatikan grafik gerak benda di samping. Hitunglah jarak yang ditempuh benda sampai detik ke-6. Nah detik ke-6 yang ini ya teman-teman ya, detik ke-6. Sehingga dengan prinsip yang sama dengan soal sebelumnya, jarak yang ditempuh sampai 6 detik itu sama dengan luas yang diarsir sampai 6 detik. Yang ini berarti ya saya arsir. Teman-teman pahami juga ya di sini. Jadi daerah yang diarsir ini luasnya berapa? Itu hitung aja. Itu sama dengan distance ataupun jarak yang ditempuh oleh objek tersebut. Oke, kita hitung. Di sini kita bagi menjadi 3 luasan, teman-teman. Oke, kita hitung. Di sini kita bagi menjadi 3 luasan. Luasan yang pertama ini, luasan yang kedua itu adalah ini, dan luasan yang ketiga itu adalah yang ini. Jadi jarak setelah 6 detik itu sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 tambah luas daerah 3. Kita cari satu-satu teman-teman. Luas daerah 1 itu sama dengan bentuknya segitiga. Berarti setengah kali alas, alasnya 3 dan tingginya adalah 40. Dan setelah dihitung ini sama dengan 120 dibagi 2 dan sama dengan 60, satuannya adalah meter. Itu area 1. Area 2 bentuknya itu hanya persegi panjang teman-teman. Berarti panjang kali lebar. Katakanlah panjangnya yang 40 ini ya teman-teman ya. 40 terus lebarnya ini dari 3 ke 5 atau 5 kurangi 3 aja itu sama dengan 2 ya. Dan setelah kita hitung ini dapatnya adalah 80 meter. Itu A2. Dan A3 itu bentuknya trapesium teman-teman. Oke, teman-teman harus paham nih luas trapesium ya. Yang masih lupa silahkan searching, dicari rumus dari trapesium. Dan ini sama dengan 20 panjangnya ini ditambah dengan panjangnya yang ini 40 ya teman-teman. Terus dibagi 2, terus dikalikan tingginya. Tingginya yang ini teman-teman. Yang ini tingginya. Itu sama dengan 1 ya, kali 1. Dan coba kita hitung 60/2 kali 1. 60/2 itu sama dengan 30 meter. Sehingga jarak setelah 6 detik itu sama dengan A1 60 berarti ya, ditambah A2 80 dan ditambah A3 30. Setelah kita hitung, kita totalkan, ini adalah 170, satuannya adalah meter. Itu jarak setelah 6 detik. Kita lanjut soal berikutnya.
Sebuah mobil bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 18 km per jam. Kita tulis dulu. Jadi V0-nya itu sama dengan 18 km per jam. Kita rubah ke dalam meter per second. Kita tulis dulu 18, buat tanda bagi. Sekarang satuannya adalah meter per second. 1 km berapa meter? 1000, tulis di atas 1000. 1 jam berapa detik? 3600. Kita coret yang bisa. Dan ini berubah menjadi 180 dibagi 36. Sama-sama dibagi dengan 9. Ini dapatnya adalah 20. Bagi 9 ini dapatnya adalah 4. Dan ini berarti sama dengan 20/4. Itu sama dengan 5. Satuannya adalah meter per second. Pada jarak 150 meter kecepatannya 90 km per jam. Nah, di sini berarti S-nya adalah 150 meter. Terus kecepatan setelah T detiknya itu adalah 90, teman-teman. Tulis ini sama dengan 90 km per jam. Dirubah dalam meter per second lagi. Tulis 90, buat tanda bagi. 1 km itu sama dengan 1000 meter. Dan 1 jam itu adalah 3600 second. Kita coret ini. Coret lagi. Dan ini sama dengan 900 dibagi 36. Sama-sama dibagi 9 dapat 100. Dan ini dapatnya adalah 4. Sama dengan 25, satuannya adalah meter per second. Yang ditanyakan itu adalah waktu yang ditempuh mobil tersebut itu sama dengan berapa. Nah, dari sini jenis geraknya sudah jelas GLBB ya, teman-teman. Kita harus menghitung percepatannya dulu ya, teman-teman. Di sini langkahnya adalah menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Masukkan nilainya. VT-nya itu adalah 25 dikuadratkan. V0-nya itu adalah 5 kuadrat ditambah 2 kali akselerasi kali dengan jarak. Jaraknya itu adalah 150, teman-teman. Kita hitung ini, teman-teman. 625 sama dengan 25 ditambah 300A. Dan kita pindah ruaskan. 625 dikurangi 25 sama dengan 300A. Dan A itu sama dengan 600 dibagi 300. Dan setelah kita hitung ternyata 6/3 itu sama dengan 2. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Itu adalah akselerasinya. Belum selesai, teman-teman. Sekarang menghitung waktunya. Kita bisa menghitung waktu dengan rumus yang paling sederhana, saya pikir. Itu adalah VT sama dengan V0 ditambah A kalikan dengan waktu. Nah, dari sini kita punya VT-nya itu adalah 25 sama dengan V0-nya itu adalah 5 ditambah akselerasinya yang barusan kita hitung itu adalah 2 kalikan T. Kita pindah ruaskan yang perlu, berarti 25 dikurangi 5 sama dengan 2T. Dan T sama dengan 25 dikurangi 5 itu adalah 20/2. Dan itu sama dengan 10 second atau detik. Oke, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mobil tersebut bergerak sejauh 150 meter. Kita lanjut soal berikutnya. Bola bermasa 0,4 kg dilemparkan ke atas dari tanah dengan laju 20 meter per second. Di sini kita ilustrasikan dulu, teman-teman. Jadi ada objek yang dilempar ke atas dengan kecepatan awalnya itu sama dengan 20 meter per second. Hitunglah tinggi maksimum bola dan waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi. Nah, yang ditanyakan di posisi ini itu paling tinggi ya. Di sini tingginya sama dengan berapa. Selanjutnya, di titik paling tinggi ini itu memerlukan waktu sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama teman-teman kita gunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan S. Kita masukkan nilainya. V
VT-nya ini, V yang paling depan ini, itu adalah kecepatan sampai titik tertinggi. Nah, kecepatan sampai titik tertinggi itu adalah 0, karena dia nggak bergerak. Sesaat dia nggak bergerak dan dia akan siap-siap untuk turun kembali. Dan ini sama dengan 20 kuadrat ditambah 2 kali percepatan gravitasinya itu adalah 10. Dan berarti itu adalah minus ya teman-teman ya, minus 10 karena gravitasi arahnya ke bawah dikalikan dengan distance ataupun jarak yang kita mau hitung. Dan kita bisa pindah ruaskan, berarti ini minus 20 ya teman-teman. Pindah ruas itu berarti 20S itu sama dengan 20 kuadrat. S sama dengan 20 kuadrat dibagi dengan 20. Dan berarti ini sama dengan 400 dibagi 20 ya teman-teman. Setelah kita bagi, ini dapatnya itu adalah 20, satunya adalah meter. Oke teman-teman, ini adalah titik tertinggi yang dilalui oleh bola tersebut. Selanjutnya yang ditanya itu adalah waktu yang diperlukan untuk sampai di titik tertinggi. Kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Masukkan nilainya. Di titik tertinggi itu kecepatannya 0 teman-teman. Karena dia akan siap-siap balik ke bawah gerakannya si objeknya ini. Sama dengan V0-nya itu adalah 20. Terus ditambah percepatan gravitasi itu minus ya teman-teman. Berarti ini adalah minus 10 kalikan T. 20 sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah 10T. Dan T sama dengan 20 per 10 itu sama dengan 2, satuannya adalah second. Oke, nomor 5 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Grafik di samping menggambarkan mobil bergerak GLBB. Hitung jarak yang ditempuh selama 2 detik. Langkah pertama kita cari percepatannya teman-teman ya. Percepatan itu rumusnya itu adalah V setelah T detik dikurangi V pertama dibagi dengan waktu. Dan ini sama dengan 0 dikurangi 40 dibagi dengan waktu. Waktunya itu adalah 8 detik teman-teman. Kita hitung ini berarti minus 40 per 8. Dan ini sama dengan minus 5, satunya adalah meter per second kuadrat. Oke, akselerasinya atau percepatannya sudah dapat. Selanjutnya kita hitung jarak yang ditempuh setelah 2 detik. Itu menggunakan rumus V0T ditambah setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Kita masukkan nilainya. Ini sama dengan 40 dikalikan dengan 2 ditambah dengan setengah dikalikan minus 5 kalikan T kuadratnya itu berarti 2 kuadrat. Dan ini sama dengan 80 dikurangi dengan 5 per 2 dikalikan dengan 4. Di sini teman-teman bisa lihat minusnya ini pindah ke depan ini ya. Dan kita hitung sekarang ini menjadi 2 sehingga ini sama dengan 80 dikurangi 10. Dan itu sama dengan 70 ya teman-teman, satuannya adalah meter. Dan ini adalah jarak yang ditempuh setelah 2 detik. Selanjutnya kita hitung jarak yang ditempuh setelah 8 detik. Masukkan nilainya seperti halnya tadi. Itu adalah V0T ditambah dengan setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Nah, masukkan nilainya teman-teman. V0-nya itu adalah 40, kalikan waktunya itu adalah 8, ditambah dengan setengah dikalikan akselerasinya tadi adalah minus 5, terus dikalikan dengan 8 kuadrat. Kita hitung ini adalah 320 dikurangi dengan 5 per 2 kalikan 64. Selanjutnya kita hitung ini berarti 320 dikurangi dengan 32 dikali 5 itu adalah 160. Dan setelah kita hitung ini juga sama dengan 160, satunya adalah meter. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Perhatikan grafik gerak benda di samping. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh benda pada detik ke-4 dan detik ke-10. Kita bahas dulu detik ke-4 ya teman-teman.
Di detik keempat, yang ini detik keempat, kecepatannya itu sama dengan ini teman-teman ya. Jadi detik keempat di sini itu kecepatannya itu sama dengan 5 meter per second. Gitu aja untuk detik keempat. Selanjutnya yang ditanyakan berikutnya adalah jarak setelah 4 detik. Itu sama dengan luasan yang saya arsir ini teman-teman ya. Dari posisi awal sampai ke 4 detik, ini grafik ini luasnya berapa? Itu adalah jarak. Sama dengan 2 ditambah 5, itu artinya ini ditambah ini ya teman-teman maksudnya. Terus ini dibagi 2 kalikan dengan tingginya trapesium ini 4. Kita tulis 4 di sini berarti sama dengan 7/2 dikalikan 4. Dan S4 itu sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14, satuannya adalah meter. Oke, dapat untuk jarak setelah 4 detik. Selanjutnya untuk yang 10 detik. Kecepatan setelah 10 detik itu sama dengan 0 teman-teman. Dari mana taunya ini? Dari grafik langsung terlihat kalau grafiknya di 10 detik itu menyentuh sumbu X sehingga itu sama dengan 0 ya kecepatannya ya teman-teman. Jadi di 10 detik sama dengan 0. Untuk jarak setelah 10 detik itu sama dengan luasan yang pertama area 1 ditambah dengan luasan yang kedua. Luasan yang pertama itu sama dengan jarak yang pertama sudah dihitung itu adalah 14 ya teman-teman. Berarti kita tulis ini 14 ditambah luasan yang kedua yang ini itu adalah setengah kali alasnya ini adalah 6. 6 ya, dari 4 ke 10 itu 6. Terus berikutnya kali tingginya itu adalah 5 di sini. Kali 5. Dan selanjutnya ini berubah menjadi 14 ditambah dengan 3 kali 5. Dan setelah kita hitung S10 itu sama dengan 14 ditambah dengan 15. Dan setelah kita totalkan ini sama dengan 29, satuannya adalah meter satuannya. Oke, nomor 7 sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan grafik gerak di samping. Hitunglah jarak dan kecepatan benda pada 4 detik dan 10 detik. Oke, kita hitung teman-teman. Pertama kali kita hitung percepatannya teman-teman. Percepatannya itu adalah Vt dikurangi V0 dibagi dengan waktu. Nah, Vt-nya itu adalah 0 ya teman-teman di posisi ini. Terus dikurangi dengan V0-nya itu adalah 24. Terus dibagi dengan waktu. Waktunya adalah 10 detik. Dan ini sama dengan minus 2,4, satuannya itu adalah meter per second kuadrat. Selanjutnya kita hitung jarak yang ditempuh setelah 4 detik. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Masukkan nilainya. V0-nya itu adalah ini teman-teman, berarti ini 24 dikalikan 4 ditambah setengah kali akselerasinya itu adalah minus 2,4 terus dikalikan dengan waktu. Waktunya itu adalah 4 kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung ini sama dengan 96 dikurangi dengan 1,2 dikalikan dengan 16. Oke, kita lanjut hitung S setelah 4 detik itu sama dengan 96 dikurangi dengan 19,2 dan setelah dikurangkan ini sama dengan 76,8, satuannya adalah meter ya teman-teman. Oke, sudah dapat S setelah 4 detik, jarak setelah 4 detik ya. Selanjutnya adalah kecepatan setelah 4 detik, itu bisa kita hitung dengan rumus V0 ditambah A kalikan T. Berarti ini sama dengan 24 terus dikurangi dengan 2,4 dikalikan dengan waktunya itu adalah 4 detik. Selanjutnya kita hitung ini sama dengan 24 dikurangi dengan 9,6 dan setelah dikurangkan ini sama dengan 14,4, satuannya adalah meter per second. Itu adalah V4.
Selanjutnya yang tanyakan lagi adalah jarak setelah 10 detik. Nah, jarak setelah 10 detik itu berarti dari awal sini sampai terakhir 10 detik ini ya, itu sama dengan luasan ini teman-teman ya, luasan dari bangun yang mau kita hitung nilainya. Nah, S10 itu sama dengan setengah kalikan alasnya itu adalah 10, ini 10, terus kalikan tingginya itu adalah 24. Dan ini sama dengan 5 dikalikan 24, dan setelah kita hitung ini sama dengan 120, satuannya adalah meter. Dan selanjutnya itu adalah kecepatan setelah 10 detik. Nah, teman-teman bisa lihat kecepatan setelah 10 detik itu sama dengan di sini 0. Dia sudah nggak bergerak lagi teman-teman, dia sudah berhenti. Jadi V10 itu sama dengan 0 meter per second. Oke teman-teman, sudah terjawab nomor 8 di sini. Ada S4, jarak setelah 4 second, kecepatan setelah 4 second, jarak setelah 10 second, terus kecepatan setelah 10 second juga. Oke, sepertinya cukup untuk part kali ini teman-teman. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.